Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Jumpa lagi di channel OPS Palembang di Ups Ngopi Bareng. Biar pinternya juga bareng. Jadi ini part 3, take ketiga, tapi di spot yang berbeda. Tadi mana Kak? Kita lagi berada di hamparan Keraton Ratu Boko. Keraton Ratu Boko. Taman Wisata Ratu Boko ini Di Kabupaten Sleman. Jadi bolehlah kalau Bapak Ibu ada duit lebih lah jalan-jalan. Jangan di rumah apa ya? Ngurusi apa administrasi guru sekali jalan-jalan. Jadi memang kita liburan ini wisata budaya. Wisata budaya. Memang kami tidak diizinin sama Sri Sultan kayaknya. Kemarin tadi kita take di daerah yang memang wisata, tidak boleh kayaknya. Benar. Rekaman kita hilang. Memang tidak boleh suruh wisata budaya kami. Bukan budaya yang ini, yang kekinian, harus budaya asli. Budaya asli Indonesia. Jadi kita berada di kompleks Istana Ratu Boko. Jadi ini luasnya Pak ya? Luasnya nih. Luasnya tadi kita sudah keliling-keliling, muter-muter, ngalang-ngalang ketawa. Wah, gila. Luasnya pokoknya capek tapi seru. Jadi mumpung di sini kita nak ngetek video, bahas-bahas dikit lah masalah apa? Masalah yang lagi hangat sekarang ya? Iya. Masalah SK itu kan? SK P3K. Di luar prediksi kata kita kemarin sebelum tanggal 28, ternyata kan tanggal 22 sudah ternyata sudah ada edarannya tanggal 22 itu SK dibagi ke. Jadi pertama selamat ya. Selamat lah untuk kawan-kawan. Selamat untuk kawan-kawan yang sudah bakal dapat SK. Semoga berkah. Semoga tambah maju, tambah amanah, tambah rajin. Tambah rajin lah, jangan kayak dulu lah ya. Jangan kayak dulu. Lagi kinerjanya. Oh. Memang di sini banyak objek wisata bagus ini. Iya. Sangat bagus, banyak pemandangan. Pokoknya subhanallah di sini. Subhanallah sini banyak yang pemandangannya. Banyak pemandangan bagus. Jadi kalau kamu udah sini rugi. Apalagi yang rombongan bujang. Banyak turis. Banyak turis sih. Kita ngomong yang itu. Apalagi turis Jepang ya. Turis Jepang. Aduh. Ngapa kita ngomong Jepang lagi? Ngapa ngomongin Jepang? Aduh. Jadi cak mana? Masalah pembagian P3K ini setelah mereka tanggal 22 dapat SK, selanjutnya mereka harus ngapain? Ya mungkin kan itu kan kalau di edaran yang sudah dibagikan itu ada jadwalnya kan? Jadwal tanggal 22 udah sampai tanggal berapa kan? Iya. Nah, itu kaget mungkin ya Bapak Ibu rekan-rekan guru datang ke kantor BKPSDM itu sesuai jadwal. Jangan perlu tanggal dibagi tanggal 22 kamu datang yang tanggal 22 padahal kamu tanggal 28. Jangan. Ada jadwalnya. Ya, ada jadwalnya. Jadi jangan buat rusuh. Datang sesuai jadwal. Itu satu. Yang kedua, mungkin setelah dapat SK itu ya mungkin ke dinas ya untuk mungkin dari kawan-kawan rekan-rekan di bagian kepegawaian bisa buat SPMT-nya. SPMT. Jadi perintah melaksanakan tugas di sekolah. Melaksanakan tugas. Itu yang menerbitkan SPMT dinas. Jadi setelah dapat SK mungkin sekian hari, 2 hari atau 3 hari ke dinas untuk minta SPMT-nya, jadwal bagian SPMT ya itu kayak gitu. Nah mungkin setelah dapat SPMT itu kaget ya bisa ke ULT lah ya bagian Dapodik. Mungkin kami minta fotokopi SK sama SPMT tadi karena mungkin banyak yang mungkin perbedaan data, jadi kita proses datanya untuk update status kepegawaian. Jadi update status kepegawaian itu mungkin perubahan status ya, tadinya mungkin GTY atau honor ya. Nah, sekarang P3K. Nah itu Bapak Ibu guru di SP ya, kalau SP Datadik ya, di Dapodik dulu di SP Datadik dilakukan perubahan, TMT sama TST-nya dibuat. Nah iya itu di riwayat karir itu biasanya. Riwayat karir kerja guru tadi. Jadi yang statusnya tadi guru honor itu ditambah riwayat karirnya jadi P3K. Dan diisi TST-nya yang honor tadi diisi TST. Iya. TST-nya itu
TMT P3K. Ya mungkin sehari sebelum SK terbit lah bisa dikatakan. Ya itu ya. Baru setelah itu tambah SK P3K tadi. Ya, jadi riwayat karir itu harus runut ya. Runut lah. Misalkan dia dari GTY terus ke Honor terus sekarang P3K ya. P3K. Jadi harus berurutan. Jangan ada berurutan juga apa ya? Dari masa kerja tadi itulah banyak yang bisa dipanggil PPG. Iya. Karena banyak yang nggak diisi riwayat pendidikan, riwayat kerja. Akhirnya pada saat pemanggilan PPG kan, kenapa aku udah dipanggil PPG? Kalau aku dipanggil begitu kita proses itu ternyata dia riwayat yang ngisi. Kalau riwayat karirnya itu honor dihitung nggak? Iya. Tetap dihitung kan untuk PPG kan? PPG. Tapi kalau untuk kepegawaiannya dia 0 tahun 0 bulan. 0 tahun 0 bulan karena statusnya beda. Jadi masa kerjanya kalau untuk status kepegawaian dijadiin 0, tapi untuk riwayat karir ya untuk PPG itu masih dihitung. Yang honor tadi kan? Bener, makanya galak sering kita bahas di kantor itu ada TMT tugas, TMT mengajar. TMT tugas itu kan TMT mengajar kan pertama kali kita ngajar. Ya. Dan masuk Dapodik kan. Yang honor tadi kan? Honor tadi. Nah TMT tugas mungkin statusnya ada yang turun honor, ada yang GTY, ada yang P3K, ada CPNS itu. Nah, itu yang dilengkapi, jangan dilengkapi. Dan juga jangan beranggapan Pak Adi yang bisa merubah status, Pak Adi yang bisa merubah dari GTY. Kami tidak bisa merubah itu. Selama data kalian tidak diisi, kami tidak bisa merubah. Kalau dulu mungkin memang kami bisa, tapi sekarang kan kami itu terkait undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE itu kan data pribadi. Jadi balik lagi ke individu masing-masing. Kalau kami masuk ke data ITE, data pribadi lah, data premier kalian, kami yang kena sanksi karena masuk data wilayah uang. Tidak boleh. Jadi kita simpulkan bahwa mereka setelah dapat SK, dapat SPMT, fotokopi, kumpul ke dinas ya. Kumpul ke dinas. Ke ULT. Jadi jangan pulang. Ya benar, karena kan kita nih ada berapa ratus, 500-an ya? 500-an lah, 500-an P3K ya. Kalau berderup sehari itu ya kempuh. Iya, tangan cuma dua. Ya sabar. Ngantri. Karena bukan kasus sih, cerita-cerita yang tahun-tahun kemarin tuh banyak nggak sabaran, Mbak. Jadi ngapo status aku ini belum berubah-ubah. Ngapo gaji pokok aku masih 1,5 di Info GTK. Iya. Itu tadi kan masalah pendataan tadi kan bukan begitu dikirim data langsung saat itulah berubah. Berproses tadi. Harus sabar. Lalu juga untuk kawan-kawan juga kita tidak nutup kemungkinan ya. Ada yang mungkin dari sekolah ke tuh iya jangan dulu buru-buru ya, memang itu hak masing-masing. Minimal di scan dulu lah, di arsip ke filenya, fotokopi, jangan tiba-tiba langsung di sekolah ke memang itu hak bapak ibu, cuma ya minimal ada dokumen pendukung lah yang disimpan. Walaupun memang Cak Katoar itu kan banyak yang datang nawari iya benar itu. Ini belum terbit SKB ini lah banyak ini oknum nawari Bu 100 juta 200 juta iya aku tawar ke SK Honor aku tidak laku tidak lama ya Pak LSK Honor terus untuk pendataan tadi balik pendataan di kan P3K tuh iya. Nah di TMT jadi buat TST jangan kalau Honor tadi dibuat TST-nya tapi pas P3K nya buat TMT-nya baik TST-nya kosong tuh ya, jangan sampai diisi ya, tahu-tahu pas tanggal itu berubah lagi statusnya. Habis jadi kan. Karena kan kita tidak tahu kan di 5 tahun terakhir kita kan tidak tahu, di 5 tahun perjalanan kita kan kita tidak tahu. Iya. Jadi kita masalah ini nggak, masalah status kan berubah nih. Agustus, berarti September mereka tidak lagi digaji dari dana bos. Ya, September. Rencana seperti itu ya. Nah, berarti untuk kawan-kawan yang sedang nyusun pergeseran ya atau perubahan nih, itu habis ke Agustus ya. Habis ke Agustus. Nah, jadi Agustus ini karena sudah lewat dari tanggal 15. Kabarnya Agustus ini masih berhak mereka digaji dari dana bos, tapi September tidak lagi. Itu ya. Jadi mungkin kaki kan koordinasi dengan tim bos atau Bu Sepri atau Bu Ari atau Bu Mayang. Mereka yang lebih paham untuk keuangan. Tapi kalau di keuangan di penganggaran kan kalau memang keluar di September ya.
Iya. September berarti kan Agustus enggak. Jadi rekan-rekan bendahara, kepala sekolah kan bisa melakukan pergeseran ya. Iya. Pergeseran atau perubahan anggaran, masalah penggajian tadi. Karena sayang kan kalau sudah dianggar tidak ke realisasi jadi Iya, silpa benar, kan. jadi silpa. Sayang. Ya sayang, maksudnya sayang lah. Sekolah. Ini ada suara-suara gamelan. Emang suasana apa namanya itu? ya gamelan? Lenggang apa ya? Langgam. Itu karena memang suasananya memang Javanisnya di sini. Apalagi ya. Nah, jadi Kak SK sama SPMT ini bawa. BPKB enggak usah? Enggak usah. Surat tanah enggak usah. Itu yang lain. Yang lain. Tuh. Jadi cukup SK sama SPMT bawa ke ULT ya. Itu kopinya. Kalau di sekolah itu banyak, ya kolektif baik Bapak Ibu, sikok baik. Yo, jangan uang 20 yang diangkat 20-20-nya ke dinas kalau bederup. Iya. Ya kalau aku ketik masalah, kalau kamu nak datang gagal 500 enggak masalah. Iya, Cuma kakek kan yang lain ringam. Aku tidak ringam tidak. Kalau Pak Adi tidak ringam ya. Ya kita udah tahu kan di kantor. Oh, banyak nanti tamu. Iya. Kalau bisa kolektif. Wakil ke sikok Dan juga harus sabar. Harus sabar. Karena diproses kan. Sikok. Datanya banyak, yang gawiknya sih kok. Itu tangan cuma dua. Karena itu kan terkait data pribadi. Juga, nah mumpung kesempatan yang ini baik ini, untuk yang Bapak Ibu ada perubahan data pribadi ya segera lapor. Iya. Misalnya kayak ini dia misalnya nambah anak kan adik kakak harus masuk ke. Karena itu kan kaitannya kayak saat Bapak Ibu ngisi saat dapat SPMT itu kan pasti kayak disuruh ngisi belangko KP4 untuk ini tanggungan. Nah, terkait tanggungan tadi data pribadi mohon di cross check lah. Iya. Misal nambah anak sudah masuk kakak belum? Masuk kakak iya. Atau misal ada ya mohon maaf mungkin ada dia sudah cerai meninggal, suaminya meninggal atau istri meninggal. Sudah dikeluarkan dari kakak. Atau mungkin mohon maaf ya cerai hidup harus dikeluarkan. Karena banyak kejadian mah itu. Kakaknya belum dirubah, ininya sudah di akte cerai keluar. Itu. Jadi susah itunya. Jadi memang harus proaktif Bapak Ibu ya. Jadi setiap ada perubahan data sekecil apapun itu harus lapor. Harus lapor. Baik ke operator sekolah ataupun operator dinas. Operator dinas. Dan juga apalagi ya yang seperti kemarin itu ada kejadian itu mungkin data kakak ya, kejadian juga ada yang mungkin dia nikah masih VMI. Apa VMI? Film Mertua Indah. Film masih numpang sama mertua. Tidak sekolah mungkin ya. Iya. Harusnya bukan numpang ya, masih gabung. Walaupun memang masih gabung, kan buku nikah itu sudah terbit nih, surat nikah. Nah harusnya kan dibuat kakak double, dua kakaknya. Walaupun jadi memang alamatnya sama. Karena misalnya. itu berhubungan dengan tanggungan tadi. Tanggungan tadi, tunjangan tadi. Masa agak pas ngisi di KP4 kepala keluarganya bapak mertua. Kan itu kan jadi suatu masalah baru lagi kan, Iya. Ribut lagi akhirnya. Nah, itu tanggungan kepala keluarganya bapak mertua. Itu jangan ya. Kalau bisa kakak masing-masing. Jadi memang datanya. Jadi perubahan data sekecil apapun valid ya. Ataupun perubahan alamat rumah, nah itu. Karena kaitannya ke tunjangan ya. Tuh. Jadi memang Bapak Ibu bagi yang sudah dapat SKG segera itu ya, segera update data pribadinya masing-masing ya, iya. Baik itu ke dinas, baik ke operator sekolah. Jangan ditunda-tunda. Karena apalagi yang sertifikasi. Nah, iya sertifikasi kan, karena yang sertifikasi kan berhubungan dengan tunjangan dia kan. Iya. Kan ada yang sudah honor itu kan tapi dia sudah serdik. Iya, sudah serdik kan, dia sudah nerima sertifikasi kan. Nah takutnya kaget, misal dia TMT-nya September nih, berarti kan September itu dia sudah berubah gaji P3K kan. Iya. Nah kalau dia belum ngupdate kan masih gaji 1,5 tadi kan. Kaget dia protes. Ngapa aku nih September sudah P3K, tapi kok sertifikasi aku masih 1,5. Itu tadi kan. Iya, di penggajian itu tadi kan. Iya. Penggaji data pribadi tadi. Iya. Di entry juga. Tuh. Jadi kalau kaitan ke sertifikasi misalkan dia diangkat Agustus ya. Agustus berarti untuk sertifikasinya kalau mau sertifikasi yang Juli itu masih gaji honor 1,5 tadi. 1,5 tadi. Kalau dia sudah Agustus berarti sudah Agustus September berarti sudah gaji P3K. Gaji pokok P3K. Gaji pokok P3K itu. Karena sertifikasi ini baru sampai TW2 nih. Baru sampai Juni. Juli, Agustus, September belum.
Nah, jadi kan kalau memang sudah berubah di info GTK itu bisa diusul ke? Bisa diusul ke pakai gaji yang baru tadi. Iya, kan kita kan perbaikan data 31 Agustus kan? Agustus ya. Gitu. Jadi mungkin bisa lah kalau Tapi itu kaget ke Pak Nawawi ya, lebih Pak detail. Nawawi Ya. lebih detail itu teknis pembayaran kayak mana itu dengan Ke admin tunjangan ya, ke Pak Nawawi. jangan karena ya sesuai kewenangan lah. Pokoknya intinya Bapak Ibu harus gercep ini. Gercep. Karena waktunya tidak banyak, data yang nak dirubah ini banyak. Banyak karena ya itu tadi kawan-kawan GTK ini kan kadang bekerja dengan waktu. Dalam artian ini 1 ke 3K nih kita bahas sudah selesai, sudah selesai nih tinggal pakai SK. Di September itu kita bahas masalah Agustus September kita bahas masalah PNS kan, ada pembukaan PNS. Ada bukaan PNS ya. Nah di September itu sudah PPG untuk PPG dulu apa PNS dulu? PNS dulu kayaknya. PNS PPG itu bebarengan sih waktu itu berdekatan. Setelah PPG itu kan yang kategori A, terus hasil kategori B kemarin kan yang akademik. Oh ini ya bakal ya yang kategori A yang belum dipanggil Iya, ini, yang belum dipanggil perites ya. Di tes itu kan PPG, selanjutnya mungkin Ini banyak juga nih kawan-kawan yang nanya nih masalah PPG yang sudah selesai seleksi administrasi tapi belum ada panggilan seleksi akademik. Iya. Tuh, itu di September lagi. Pantau di SIMPKB-nya kan. Pantau di SIMPKB. Nah, setelah itu mungkin di Oktober November baru bukan P3K untuk tahun 2023. Nah, itu. Jadi apa bertahap. Yang bakal dapat SK ini 2022 ya. 2022. Makanya itu. Makanya kemarin terkait pendataan kawan-kawan GTK itu kan itu tadi kita mantau data itu tuh. Iya benar. Mantau data. Jadi memang ini ya. Apa sudah terschedule ya? Terschedule. Sibuk berarti ini. GTK sibuk nih. Iya, kayak itu. Kira-kira aku ya berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan melodi. Berpacu dengan waktu. Ya, kalau ini butuh bantuan ngomong nggak? Ya, Apa ya? Di rumah tuh. ngomong ya tapi. Iya. Kami sibuk juga di sekolah. Nah itu, jadi untuk kawan-kawan apa ya bro ya selamat minta kalian tuh ya lebih inovatif lah, lebih kreatif, Inovatif. Ya. lebih baik lagi dari sebelumnya. Apalagi yang sudah sekolahnya sudah IKM ya. KM ya lebih kreatif lah mengajar anak. Dan juga ya mohon maaf Bapak Ibu guru yang mungkin apa ya untuk pengembangan karir itu jangan hanya mengejar sisi administrasi. Oh aku udah P3K aku nak guru penggerak. Ya. Ada yang banyak kawan-kawan tuh ya ngidak tuh ya Sudah guru penggerak nak pengajar praktik. Belajar praktik dulu. Kalau ke WAWO ya gak ada masalah. Kalau ke WAWO jangan maksa. Contoh banyak yang kemarin yang ikut guru penggerak. Oh menggebu-gebu. Karena orientasi mereka ya sorry itu sih kadang mereka ini syarat untuk Kepala sekolah. kepala sekolah. Akhirnya apa? Di sekolah dia udah ngajar. Ribut lah dengan kepala sekolah. Bukan tidak boleh sih, bukan tidak boleh ya benar-benar. Karena untuk seorang guru itu kan lebih ke pengembangan diri kan. Iya. Daripada ya memang perlu syarat-syarat itu memang perlu. Tapi ya diimbangi dengan pengembangan diri juga kan. Tugas pokok pengembangan kompetensi tadi kan. Tugas pokok dia sebagai guru aku di sekolah. Jangan mentang-mentang cuma nak mikir ke guru penggerak tadi sekolah ditinggal. Harus balance. Fokus ke anak didik juga tetap. Jangan sampai ada semacam bentrok di sekolah kan. Iya itu. Karena memang dilema juga kan. Di satu sisi sekolah ini dituntut untuk gurunya ikut guru penggerak. Nah, di sisi lain karena dia sibuk dengan guru penggerak kadang-kadang sering ninggal ke kelas dan lain-lain kan. Itu dilemanya di situ kadang kan. Tapi ya pacak-pacak. Ya, koordinasi dengan kepala sekolah lah. Yo jangan pula laju nak ninggal ke terus. Ya mungkin dispensasi sekali 2 kali. Nah terusnya enggak mungkin. Ya kita juga paham di sekolah lah. Apalagi terus yang buat kau galau ya? Kok aku yang galau? Kalau kita ini cuman sebagai penyampai informasi ya. Informasi. Keresahan ya. Kalau anak muda tuh emang harus penuh galau. Iya. Kalau nggak penuh galau susah dia. Pokoknya kawan-kawan yang sudah dapat SK itu pesan Pak Adi tadi yo harus ini proaktif. Update datanya, data pribadi. Jangan sampai kaget yang rugi kamu dewek. Lambat ketinggalan kereta. Jadi wong-wong lah sudah kemana, kamu masih di mana gitu. Tuh, apalagi masalah data ini sensitif
sensitif. Masalah data nih, karena berhubungan dengan masa depan. Masalah duit, dan juga pengembangan karir kan, iya, kan ada juga pengembangan karir, apa, iya. di CPKB yang baru-baru kan jabatan fungsional guru pindah ke jabatan fungsional pengawas bagi yang berminat. Nah, ada lagi itu kan. Iya, ya kaget lah kita bahas itu, yang penting stigma itu sekarang. Karena ada juga kejadian yang karena apa tadi, kurang informasi tadi kan, gagal melok PPG, Iya. atau gagal apalah di seleksi administrasi mereka gagal karena misinformasi tadi. Disinformasi tadi. Statusnya sudah P3K padahal sudah ngajar lama, gagal. Yang baru-baru tadi bisa melok karena Iya. apa? Karena misinformasi tadi kan. Informasi tadi. Tuh. Jadi masalah yang apa namanya riwayat karir tadi itu diperhatikannya itu penting itu. Jangan dipandang sebelah mata ya. Tidak semato, Dua mata harus. dua mato. Mungkin itu apa lagi? Oke, mungkin itu baik informasi dari apa nih tadi? Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman. Jadi tempat wisata budaya lah ini. Iya, wisata budaya bagus pokoknya. Bagus. Nggak sio-sio dari Palembang sini. Iya. Mantap lah. Mantap Iya. ini. Pokoknya kalau kawan-kawan jalan-jalan ke Jogja, ini recommended ini. Ke Prambanan, Borobudur, Ratu Boko. Itu bagus itu. Bagus. Wisata budayanya Wisata bagus. budaya yang keren ya. Oke, Pak Adi, terima kasih mungkin banyak. kita nak siap-siap, kita sore ini bakal balik lagi Palembang. Kita nak prepare dulu, lanjut balik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Makasih udah nonton. Tetap di Ups Ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.